Innalhamdulillah bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd, kita sampai pada ayat yang ke ayat yang keberapa? 97. Sekarang 97 ya. Man yuridul qiraah? Satu farqat itu. Aina mikrofon? يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أنزلنا
استأجر وإقامة الحجة على من عاند وهي في اللزوم والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غير تكبر أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وهذا في التعجيب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها فكلما أفيدوا أسرارا فكلما وجد عهدا فرض عليه أمره ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقد العقول ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fiik wa fi qiraati. Yaqul muallif rahimahullahu ta'ala, yaqul Allah ta'ala Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril itu turun ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sebuah pembenaran terhadap apa-apa yang ada di tangannya, di depannya, dan dengan sebuah petunjuk kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Maka barang siapa menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, maka sesungguhnya dia adalah merupakan Allah Subhanahu wa taala merupakan musuh bagi orang-orang yang kafir. Ayat ini turun disebabkan karena ketika orang-orang Yahudi itu datang kepada Rasulullah SAW mengajukan beberapa pertanyaan, enggak salah ada 4 atau 5 pertanyaan yang mereka mengatakan kalau seandainya kamu Muhammad SAW itu bisa menjawabnya, maka kamu saya akui sebagai nabi. Artinya tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu kecuali adalah seorang nabi. Nah, salah satu di antaranya adalah pertanyaan mereka tentang siapakah malaikat yang turun kepadamu, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk menyampaikan wahyu. Maka kemudian turun ayat ini yang menjelaskan bahwa malaikat Jibril lah yang turun kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan, jikalau seandainya yang turun kepadamu itu adalah malaikat Mikail yang selalu membawa keberkahan, yang selalu tugasnya diantaranya adalah menurunkan hujan dan membawa kebaikan-kebaikan menurut mereka, maka niscaya kami akan beriman kepada mereka, ya, mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah musuh bagi kami. Kenapa malaikat Jibril menjadi musuh bagi mereka? Karena setiap nabi yang mereka dustakan itu ketika ditanya siapa dekengan mereka, siapa malaikat yang turun kepada mereka, jawabannya ya adalah malaikat Jibril. Maka mereka ini dengan sebab itu memusuhi malaikat Jibril. Andaikan kamu wahai Muhammad kok mengatakan selain daripada malaikat Jibril terkhusus adalah malaikat Mikail atau yang lainnya, maka niscaya kami akan beriman. Maka kemudian dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala
ya, mendustakan alasan mereka, menerangkan bahwa ketika seseorang kafir terhadap satu malaikat saja, itu menunjukkan bahwa mereka juga kafir atau memusuhi seluruh malaikat. Memusuhi Allah, menjadi musuhnya Allah, menjadi musuhnya malaikat Jibril, menjadi musuhnya malaikat Mikail. Karena apa? Karena memusuhi satu malaikat itu sama dengan memusuhi seluruh malaikat. Maka turunlah ayat ini, qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi. Nah, ini yang menunjukkan apa? Bahwa ketika mereka memusuhi dan menolak satu malaikat, Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada diri mereka, qul man kana aduwwan lillahi. Mereka juga menjadi musuhnya Allah, wa malaikatihi dan seluruh malaikatnya, wa rusulihi dan seluruh rasulnya, wa Jibrilah dan musuh bagi malaikat Jibril, wa Mikail. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini yang mereka bela-belain, yang mereka aku-akuin, yang mereka harapkan bahwa malaikat itu adalah malaikat mereka, kebaikan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga malaikat Mikail pun menjadi musuhnya. Wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ai kulli haula'il yahud, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, alladzina yang mereka za'amu, mengaku-ngaku. Kalimat za'ama yaz'umu itu berarti sebenarnya hakikatnya adalah tidak ada. Ya, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bi. Kalimat za'amu al-iman berarti haula la yu'minun, ya min adami imanihim, enggak ada keimanan pada mereka. Di sini Sadi menggunakan alladzina za'amu, yang mereka mengaku-ngaku, annalladzina mana'ahum minal iman, yang menjadikan mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, anna walika Jibril alaihi salam, bahwasanya walimu itu atau yang datang kepadamu, yang mendekengmu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Walau kana ghairuhu min malaikatillah, andaikan yang datang itu selain dia malaikat Jibril dari malaikat-malaikat Allah, la amanu bika wa saddaku, niscaya mereka akan beriman kepadamu dan membenarkan kamu. Inna hadza za'ma minkum tanaqudun wa tahafutun, sesungguhnya pengakuan yang berasal dari diri kalian ini, tanaqudun, terdapat saling tabrakan, wa tahafutun dan kontradiksi satu dengan yang lainnya, wa takabburun 'ala Allah dan sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna Jibril alaihissalam huwallazi nazzalal Qur'an min indillah. Karena malaikat Jibril dia adalah yang turun dengannya, yaitu turun dengan membawa Al-Qur'an min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ala qalbika, ke dalam hatimu, ya. Berbagai ayat, berbagai hadis dan juga tafsiran atau bahasa para ulama yang perlu kita renungi semua, para asatidz dan ustadzat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kalimat bahwa Al-Qur'an itu turun, Al-Qur'an itu masuk di mana? Ala qalbi.
Jadi kalau mujarradut tahfidz, kalau baru hanya sekedar tahfidz, itu masih di sini, masih belum masuk pada pujian-pujian yang ada dalam ayat-ayat, yang ada dalam hadis-hadis. Karena konteksnya semuanya itu adalah dalam hati. Di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal hiya ayatun fi suduril ladina aman." Tetapi dia itu adalah ayat-ayat yang berada pada dada-dada. Sementara yang ada di dada ini adalah hati. Ya. Kalau hanya mujarrad tahfidz saja, maka siapapun bisa melakukan. Siapapun bisa melakukan. Maka ini juga ya kami ya menyerukan kepada para asatidz dan ustadzah sekalian, sebagaimana yang program yang ada di tahfidz itu juga, saya terserang masih kurang atau masih belum melihat ya ada sebuah semangat ketika mau mentahfidz anak atau mentasmi anak itu motivasi untuk cinta, untuk memahami apa yang ditakfiti anak ini belum ada. Saya kadang-kadang nguping itu kebanyakan masih banyak salam, kemudian langsung mulai tahfidz. Nah ini kita betul-betul harapkan ya para asatidz, para muhafidz, muhafidhat ya, itu sedikitlah 5 atau 10 menit kasih motivasi, kasih ya ruh Al-Quran itu kepada anak. Dan ini juga menjadi motivasi antum untuk mempelajari ayat-ayat tersebut. Jangan kemudian monoton anak-anak itu tahfidz tanpa mengenal ruh. Kalau kita nggak bekerja sama ya, kalau hanya mengandalkan 1-2 ustadz yang memberikan ruh pada anak, maka nanti ya celupannya itu masih sangat lemah sekali. Apalagi kalau santri-santri itu ya tidak ada pada kelas ustadz-ustadz yang di situ ustadznya memiliki ruh. Kebetulan santri itu ya nyampe pada ustadz-ustadz yang formalitas saja, tahfidz yang blender, tahfidz setoran yang blender, setoran tanpa ada penanaman. Padahal yang terlebih, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menanamkan ruh Al-Quran ini kepada anak-anak kita. Ustadz muda ini juga ada 2 poin. Ya, ada 2 poin. Antum mendapatkan pembelajaran bagaimana ya antum bagaimana cara mengajar, bagaimana cara melatih bicara ini untuk menanamkan, untuk mentransfer daripada ilmu yang antum miliki ke anak. Nggak minta banyak kok, cuman 5 atau 10 menit kasihkan ruh itu pada anak, kasihkan motivasi itu pada anak, sehingga anak itu ngafal itu dipenuhi dengan kesemangatan, dipenuhi dengan cinta terhadap Al-Quran. Bisa dipahami nih para ustadz sekalian? Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Bahkan kemarin saya lupa namanya Syekh itu, saya buka sebuah judul nasihatnya itu Sama'ul Quran khairun min qiraatil Quran. Mendengar Al-Quran, mengkhatamkan khatmul Quran bi sama'ihi khairun min qiraatihi. Syekh ini kenapa berpendapat seperti itu? Likat roti akhdil fawaid minat tasmi, karena kebanyakan alal aghlab itu orang lebih
banyak mengambil faidah, lebih tadabbur, ya, mengambil faidah dengan mendengarkan Al-Quran daripada dia membaca Al-Quran. Nah, ini tentunya tidak langsung kemudian mutlak bahwa sama itu lebih lebih afdal, lebih itu daripada qiraah. Tapi sepakatnya ulama itu di satu titik sebenarnya, karena setiap orang itu mungkin berbeda. Di titik pada ketika qiraah itu atau ketika Sama'ul Quran itu disertai dengan tadabbur, maka di situ mendapatkan posisi yang paling afdal. Karena apa? Hasil daripada tadabbur itu masuknya ke dalam hati, tidak murni di otak saja. Dan Said Qutb di dalam tafsir fi Dhilalnya menyebutkan bahwa di antara hikmah kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran itu jumlatan wahidah, itu disebabkan karena di sini linutsabbita bihi fu'adak. Gimana ayatnya itu? Pertamanya itu farokna wa qala alladziina kafaru laula nuzzila hadzal Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak, ya, agar supaya ayat-ayat itu betul-betul tertancap di dalam fu'ad. Nah, fu'ad ini ya adalah hati yang memiliki, yang bisa hati suci, hati bersih, akal yang ada di dalam hati, itu namanya fuad. Linutsabbita bihi fuadak waratalnahu tartila. Di dalam surat yang lain juga Allah turunkan ayat demi ayat itu demi untuk tertancapnya hati. Selama 23 tahun Al-Quran itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga walaupun kita tetap, ya, kita pakai metode sekarang tahfidz dan yang lainnya, ada fawaid dan juga ada masolih ketika kita mengajari anak sampai menjadi hafidz Al-Quran itu ya ada. Tetapi di sisi lain jangan sampai kemudian melalaikan sisi ini, yaitu sisi menanamkan ruh pada anak terhadap ruh Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril itu salah satunya dia dikatakan tanazzalul malaikatu warruh, dikatakan menjadi ruh itu karena sebab dirinya itu membawa Al-Quran atau membawa kitab-kitab yang mampu memberikan ruh yang ada di dalam hati para rasul yang diberikan kitab tersebut. Itu malaikat Jibril. Wa huwallazi yanzilu 'alal anbiya qablaka. Wa huwallazi, dan dialah yang yanzilu 'alal anbiya, turun kepada para nabi qablika, sebelum kamu. Wa huwallazi amarahu, dialah Allah yang memerintahkan malaikat Jibril wa arsalahu bidzalik, dan mengutusnya dengan hal tersebut. Fa huwa rasulun mahdzun, dan dia rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah murni seorang rasul. Artinya apa? Tidak bisa memilih bahwa saya suka malaikat Mikail, ya Allah, saya minta malaikat Mikail saja yang Engkau utus biar orang Yahudi itu bisa beriman
kepada saya tidak, bukan pilihan. Dialah Allah yang mengutus malaikat Jibril, dan Rasulullah SAW itu hanya murni sebagai utusan. Ma'ana hadal kitab alladzi nazala bi Jibril musaddiqan lima taqaddamahu minal kutub ghairu mukhalifin laha wala munaqidin. Walaupun seperti itu, bahwa sesungguhnya kitab ini yang turun bersama malaikat Jibril atau yang dibawa malaikat Jibril itu menjadi musaddiqal lima taqaddamahu minal kutub, menjadi pembenar dari apa-apa yang sudah terlalui minal kutub, dari kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ghairu mukhalifin laha wala munaqidin. Kitab Al-Quran ini sama sekali ya tidak menyelisihi dan tidak menentang atau bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Wa fihil hidayah at-tamah min anwa'id dhalalat. Di dalam Al-Quran ini terdapat apa? Petunjuk yang sempurna dari berbagai macam jenis kesesatan yang ada. Wal bisyarah bil khair ad-dunyawi wal ukhrawi, dan kabar gembira akan mendapatkan kebaikan bagi yang berpegang kepada kitab ini, yaitu dengan kebaikan duniawi wal ukhrawi liman amana bihi, bagi siapa saja yang beriman terhadap kitab ini. Dan memang kalau kita perhatikan bahwasanya Al-Quran itu memang dirangkai atau susunan atau ayat-ayatnya, ajaran-ajarannya semua itu orang yang melaksanakannya, orang yang mengamalkannya itu mesti menjadi orang yang mendapatkan duniawi wal ukhrawi, mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Dan itu sudah terbukti, terbukti Rasulullah SAW yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran, para sahabat yang Allah turunkan kepada mereka Al-Quran dari posisi terendah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada mereka berupa kekuasaan dunia dan keberuntungan nanti di akhirat. Al-Quran dikatakan apa? Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Bahwasanya Al-Quran itu ladzikrun laka wa liqaumik, adalah peringatan bagimu dan untuk kaum. Para ulama menafsirkan ladzikrun laka wa liqaumik adalah la syarafun laka wa liqaumik. Al-Quran ini adalah kemuliaan bagimu dan bagi kaummu, bagi umatmu. Siapa yang mampu memahami Al-Quran, mengamalkannya, berpegang teguh kepadanya, maka secara otomatis dia akan mulia. Karena apa? Cetakannya memang Al-Quran itu dicetak untuk mampu mencetak, membuat orang yang berpegang teguh kepadanya menjadi mulia dunia akhirat, mendapatkan dunia dan akhirat. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam bil Quran fa idza taraknahu au ibtaghaina ghairahu adzallana Allah. Kalau kita mengharap selainnya, maka Allah akan segera mungkin untuk menenggelamkan atau menghinakan kita kembali sebagaimana sebelum ya para sahabat itu kenal dengan Al-Quran dan memegang Al-Quran, kondisi mereka di dalam keadaan jahiliyah. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, ada kabar gembira bil khairi ad-dunyawi wal ukhrawi liman amana bihi. Fal adawa li Jibril al mausufi bidzalika kufrun. Maka sesungguhnya memusuhi malaikat Jibril yang tersifati dengan hal tersebut adalah merupakan kekafiran juga billahi wa ayatihi, terhadap Allah dan ayat-ayatnya, wa adawatan lillahi wa lirasulihi wa malaikatihi, dan merupakan
permusuhan juga untuk Allah dan Rasulnya dan malaikat-malaikatnya. Fa inna adawatahum li Jibril, karena sesungguhnya permusuhan mereka kepada malaikat Jibril la lidatihi, itu sesungguhnya permusuhan mereka itu bukan karena zatnya malaikat Jibril, bukan, tetapi karena apa? Bal lima yang zilu bihi mina indillahi minal haq, karena apa-apa yang turun bersama malaikat Jibril itu dari sisi Allah, dari sebuah kebenaran. Jadi mereka memusuhi itu memang bukan memusuhi malaikat Jibrilnya, tetapi memusuhi apa yang dibawa oleh malaikat Jibril dari sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka juga memusuhi para nabi-nabi sebelumnya, karena juga apa? Karena juga malaikat Jibril yang membawa kebenaran tersebut. Ala Rasulillah, pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fayatadzammanu al-kufru wal adawatu lilladzi anzalahu wa arsalahu. Maka ini mencakup ya kekafiran dan permusuhan kepada yang anzalahu wa arsalahu, yang Allah turunkan kepadanya dan Allah utus dirinya, walladzi ursila bihi, dan diutus dengannya, walladzi ursila ilaihi, dan diutus kepadanya, fahada wajhu dzalik, ya, mengkafiri apa yang merupakan yang diutus, mengkafiri yang membawa yang diutus, dan mengkafiri yang mengutus. Semuanya menjadi satu komponen, dikafiri gara-gara mengkafiri satu saja. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu ayat-ayat sebagai penjelas-penjelas, wa ma yakfuru biha, dan tidak ada yang mengkafiri ayat-ayat tersebut, illal fasiqun, kecuali orang-orang fasik. Yaqulu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat tahsulu bihal hidayah liman istahda, akan mendapatkan hidayah dengan hal tersebut, dengan ayat-ayat tersebut, liman istahda, bagi siapa yang mencari atau meminta petunjuk. Jadi di sini ya, siapa yang mencari, siapa yang meminta, siapa yang bertolakul ilmi untuk mendapatkan hidayah, maka di sana dia akan mendapatkan sebuah hidayah. Wa iqamatul hujjah ala man anada, dan sebagai bentuk iqamatul hujjah, berdirinya, tegaknya sebuah hujjah pada orang-orang yang ngeyel terhadap hidayah tersebut. Wa ya fil wuduh wa dalalah alal haq, dan ini merupakan sesuatu yang sangat jelas dan petunjuk untuk mendapatkan kebenaran. Qad balaghat mablaghon aziman, sudah mencapai puncaknya, atau istilahnya hujahnya itu sudah betul-betul puncaknya, sebuah ayat yang sangat menjadi ayatin, tanda-tanda mubayyinat, penjelas Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hal tersebut itu menjadi hujah yang sangat puncak sekali bagi yang mempelajarinya atau yang mencari petunjuk, dan menjadi apa, hujah ala, bantahan atau saksi bagi yang tidak mau menerimanya. Wa wasafat ila halatin la yamtani'u min qabuliha illa min fisikin, sampai pada siapa yang nyampe pada kondisi tidak mau menerima atau terhalang untuk menerimanya, kecuali dia itu disebabkan karena kefasikannya an amrillah, dari perintah Allah. Fasik itu ya maknanya adalah al-khuruj an taatillah, karena keluarnya dia dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa kharaja an taatillah,
wastakbara ghayatat takabbur, dan dia bersifat sombong dengan kesombongan yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena ayat itu sudah sangat jelas, kebenaran sudah sangat jelas. Jikalau mereka menolak, berarti mereka betul-betul sangat sangat berbuat kesombongan dan menolak sebuah kebenaran. Karena memang kesombongan itu juga batarul haq wa ghamtun nas. Wa a'lam bisawab. Ada tambahan dari ustaz yang lain? Kami persilahkan. Sampai di sini ya. Saya teruskan tadi bacanya sampai di sini. Saya teruskan dikit. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Awakullama, apakah setiap kali mereka ahadu ya, bermuahadah, berjanji dengan sebuah perjanjian, nabadahu fariqum minhum, sebagian membuang janji tersebut, bal aktsaruhum la yu'minun, sebagian mereka tidak beriman. Wa hadza fihi ta'jib min kathrati muahadatihim. Di ayat ini menjelaskan adanya ketakjuban karena saking banyaknya bentuk kengeyelan mereka, atau saking banyaknya janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menyelisihinya. Ayat ini sampai heran ya. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Apakah setiap kali mereka membuat janji itu mereka mau mengingkarinya? Sebagian mereka mengingkarinya, janji-janji tersebut, atau permintaan-permintaan mereka kalau mau beriman, jikalau Allah menurunkan begini, jikalau begini, jikalau begini. Ketika Allah turunkan ayat-ayat tersebut, ketika Allah turunkan apa yang mereka minta, mereka bukannya beriman tetapi justru malah kafir terhadap hal tersebut. Maka disindir dengan ayat ini, wa hadza fihi ta'jib, yaitu dengan kalimat awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum fasikun. Wa adamu sabrihim alal wafa'i biha, dan ketidakadaan kesabaran mereka terhadap memenuhi janji tersebut. Fakullama, maka ketika tufidu tikrar, yang berfaedah ya pengulangan, fakullama wajadal ahda tarot taba alaihinak, ketika dijumpai sebuah perjanjian, maka mereka itu ya langsung akan menumbuhkan sebuah kebiasaan, yaitu melanggar daripada perjanjian tersebut. Mas sabab bidalik, apa yang menjadikan karakter mereka seperti itu? As-sabab anna aktsarahum la yu'minun, kebanyakan mereka itu tidak beriman. Fa'adamu imanihim huwallazi aujaba lahum naqdul uhud. Ketidakadaan iman mereka itulah yang menyebabkan mereka menyelisihi atau mengingkari janji-janji tersebut. Walau shadaqa imanuhum, kalau seandainya iman mereka itu jujur, lakanu mithla man qala wa fihim, niscaya mereka itu akan seperti orang-orang yang Allah sifati dengan ayat berikut, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada pahlawan-pahlawan, ada
orang-orang yang sodaku ma'ahadullah alaih. Ayat ini turun kalau nggak salah itu sehabis perang Uhud atau di tengah-tengah perang Uhud, yang para sahabat radhiyallahu anhum mereka ketika perang Badar tidak mengikuti peperangan tersebut, ya. Karena perang Badar itu Rasulullah SAW tidak niat berperang, tetapi mencegah kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kemudian terjadi peperangan yang sangat mulia, dan pujian Allah SWT dan Rasulnya juga sangat banyak sekali pada orang yang mengikuti perang Badar. Maka di antara sahabat-sahabat yang iman mereka jujur kepada Allah dan Rasulnya itu berjanji, kalau seandainya ada momentum lagi, maka saya akan membuktikan iman saya. Saya akan membuktikan kepada Allah dan Rasulnya apa yang akan saya perbuat pada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah ada yang namanya Anas bin Nadir, ya, Anas bin Nadir, dan banyak sahabat yang lainnya yang dia tidak mengikuti peperangan Badar. Nah, ketika tiba peperangan Uhud, kebanyakan yang menjadi yang awalnya Rasulullah SAW cenderung untuk perang di kota Madinah dan menunggu di kota Madinah, orang-orang yang tidak andil ikut dalam peperangan Badar ini, yang kemudian ya mengusulkan kepada Rasulullah, bahkan sedikit memaksa Rasulullah untuk menyambut, karena ingin membuktikan imannya tadi, bahwa bahkan di antara mereka yang ada yang kemudian melantunkan sebuah nasyid, nahnul ladzina baya'u Muhammadan 'alal jihadi ma bakina abadan. Kami inilah yang telah membaiat Nabi Muhammad SAW untuk berjihad selamanya, selama ruh atau selama nyawa ini berada di kandung badan. Nah, itu berputar-putar terus dari masjid, berputar ke kampung-kampung sampai kemudian terakhir pada pintunya Rasulullah SAW, yang kemudian mengajak Rasulullah untuk menyambut, karena saking tadi berjanji andaikan ada pertemuan lagi dengan musuh-musuh Allah SWT. Di perang Uhud kemudian terjadi apa yang terjadi, karena penyimpangan atau pasukan pemanah itu sebagiannya menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Manusia ini, ya, orang-orang ini, para sahabat ini itu membuktikan janji mereka. Mereka walaupun tahu pasukan kaum muslimin ini sudah sebagian besar lari, sebagian kebingungan, sebagian sudah meletakkan pedangnya, tetapi orang-orang ini terus menerobos sampai mendapatkan kesyahidan. Nah, ayat inilah kemudian turun kepada mereka, rijalun sodaku ma'ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara mereka ada yang sudah syahid duluan, di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah mengubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang mukmin seperti, ya, sikap orang mukmin seperti ini. Berbeda sekali dengan sikapnya orang-orang Yahudi. Itu semua disebabkan karena apa? Disebabkan karena iman. Manakala iman antum kuat, semakin kuat antum, maka antum akan semakin kuat memegang amanah ini. Halnya sama, kalau para sahabat dulu diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bentuk fisik perjuangannya adalah jihad bersama Rasulullah SAW. Hari ini juga sama, antum diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amanah ikut andil dalam dunia dakwah ini. Maka tentukan diri antum menjadi siapa?
menjadi rijalun sodaku ma'ahadu wa alaihi, atau menjadi orang yang hanya ikut-ikutan kemudian luluk bawang. Bagaimana luluk bawang itu? Ya ikut apa namanya? Ikut nemplek toh, ikut nemplek toh. Ya. Ya tadi saya bilang kalau jadi ustadz di sini ini loh, ndak apa namanya? Ndak ada semangat piye muridku iki iso apik, pinter, piye caraku ngajar bisa tes. Nah, itu angger nemplek-nemplek toh. Nah, itu kalau ada momentum-momentum susah, itu cepat melayu. Nek memang momentum-momentum apa namanya? Menyenangkan, mungkin nempleknya akan semakin kencet. Dan memang kalau subhanallah ya, hampir-hampir kadang-kadang kalau misalnya kita semua ya pelajari surat Al-Baqarah itu ya, surat Al-Baqarah, surat At-Taubah itu membahas ya sifat-sifat daripada orang munafik, khususnya mereka dalam dunia perjuangan, andil mereka, sumbangsih mereka dalam dunia perjuangan itu, masya Allah. Ya, kalau munafik ente-entean disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum sampai Ibnu Abbas itu mengatakan hampir tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah dari sifat orang-orang munafik. Sampai tingkatan orang mukmin, kalau mereka tidak bisa atau kalau mereka apa namanya nggak dapat momen, misalnya kalau kita nggak dapat momen jam ngajar atau nggak dapat apa namanya bagian daripada perjuangan ini, ngajar enggak, itu enggak, orang mukmin ini kan, ya Rasulullah saya ini bisa apa? Ya Rasulullah saya ini mampu memberikan sumbangsih apa? Nah, posisi pada saat itu ya perang Tabuk, sahabat ini itu pingin melok, pingin ikut, sementara sudah tidak ada kendaraan, sudah tidak ada perbekalan yang mampu memberikan mereka, sementara mereka ini dari fakir miskin, mereka tidak bisa berangkat karena nggak ada perbekalan, yang nggak ada infak yang diinfakkan para sahabat yang kaya-kaya juga sudah terbagikan semua, sehingga kalau mereka berangkat ini sama saja bunuh diri, ya karena nggak berbekalan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak bisa ikut. Wala 'alal ladzina idza ma atau kalitahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Dan orang-orang yang ketika datang kepadamu mengatakan, bawalah aku wahai Rasulullah bersamamu, saya ingin ikut berjihad, saya ingin ikut memberikan sumbangsih untuk dakwah, untuk perjuangan Islam ini. Kulta, kamu mengatakan la ajidu ma'ahmilukum alaih, wis gak ono kendaraan meneh, wis gak ono tempat meneh, kabeh wis ono bagiane masing-masing. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Coba ibarah Al-Qur'an. Mereka kembali wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Mata mereka itu fadho yafidu, itu apa artinya? Fadho yafidu itu bukan apa namanya? Bukan menetes tapi banjir. Kayak film kartun yang nangis terus metu prong. Bukan kayak gitu ya. Menangis karena menangisnya itu terseduh apa? Nggak bisa ikut. Lah jiwa-jiwa seperti ini, nah jiwa-jiwa ustadz seperti ini yang kita inginkan. Iya. Menangisnya kita nih misalnya, andil saya dalam perjuangan Islam ini sedikit. Apalagi menangisnya karena masya Allah saya itu pol-polan entek tapi murid kok saya ada jiwa gitu loh, maksudnya yang kita maksudkan itu ada ruh di sana. Karena apa? Karena memang hari ini mau tidak mau kejujuran iman kita itu kita dihadapkan oleh Allah pada amanah ini. Lah terus perjuangan apa lagi? Jangan-jangan kalau kita tidak seperti ini, kalau apalagi yang lebih berat kemudian ada panggilan jihad untuk Allah dan Rasulnya, nanti melempem
Yang ringan seperti ini saja pada nah ini apa namanya? Mari bersama-sama ya para asatid dan ustadzat sekalian, itu kadang mikirnya itu ternyata nih saya husnudzon saya itu begini. Wajibnya setiap ustadz, muhafid, muhafidzah semuanya bekerja sama untuk menanamkan ruh tadi. Kalau tidak begitu anak-anak kita itu nggak tertanamkan ruh, nggak ada ghirah, nggak ada kekuatan. Karena apa? Karena mayoritas ustadznya itu juga tidak ada kekuatan. Dan saya merasakan dulu di pondok saya, kenapa santri-santri yang pertama-tama itu betul-betul ada kekuatan. Rata-rata semua para asatidnya itu memiliki kekuatan di sini, kekuatan roh, kekuatan perjuangan, kekuatan apa namanya, kejujuran di dalam mereka itu ingin memperjuangkan, memberikan yang terbaik untuk Allah dan Rasul. Nah, ini harap kita perhatikan bersama, karena itu adalah merupakan apa, pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Silakan kalau ada tambahan dari para asatid kami persilahkan. Ustaz Agus, tafadhal Ustaz. Ustaz Farkat, mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Jadi, masya Allah, gambarannya, dan ini sekali lagi mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas seorang guru, seorang murabbi adalah mengisi roh dari santri-santri yang ada di halaqah kita masing-masing. Dan ini juga beberapa waktu yang lalu sempat menjadi obrolan saya dan sempat ada kalau tidak salah, bahwa yang kami rasakan beberapa bulan mulai tahun ajaran baru itu kan ada pergeseran makan malam, yaitu dari pada Isya geser ke pada Maghrib. Nah, yang kami keluhkan di sini tidak, ya kalau mungkin tadabbur itu insya Allah masih berani lah ya materinya, cuma yang khawatirnya belum tidak pas, yang dijelaskan nanti malah mengantur judulnya itu. Kalau misalkan ini juga sebagai motivasi kita bersama, setiap asatid misalkan tadi jenengan mintanya 5 menit atau 10 menit sebelum ngajar. Nah, mungkin bisa berupa kita nulis materi dulu, nanti dikirimkan ke jenengan dengan proses apa benar apa tidak atau bagaimana pasnya. Nah, kemudian itu nanti yang kita sampaikan ke santri. Jadi betul-betul terpantau, tidak hanya jalan masing-masing gitu. Jadi atau mungkin ada bagian yang memikirkan kurikulumnya, misalkan di bulan ini penekanannya kita di apa, misalkan di sholat, berarti kita dalam 1 bulan itu kita sampaikan materi-materi tentang faedah sholat dan lain sebagainya. Nah, karena pergeseran taklim itu yang dulunya ada sekarang tidak ada, kami juga merasakan ini anak-anak kekeringan, walaupun
yang dibaca tiap hari Quran. Cuma kalau posisinya Quran itu tidak dijelaskan dengan bahasa mereka, maka mereka juga belum mampu untuk memahami hal itu. Sedangkan kami sendiri menyadari bahwa keterbatasan keilmuan kami. Mungkin beberapa saran saya mungkin bisa diadakan setiap malam itu supaya terpantau juga ini misalnya belajar atau tidak, bikin materi untuk 5 menit atau 10 menit nanti dikirimkan ke santrian dan setiap peserta dan pengirim itu juga bisa, nanti bisa saling komentar, ada diskusi ilmiah juga nanti, atau bagaimana baiknya yang ada yang memikirkan materi-materi yang untuk disampaikan. Baik, jazakumullah khairan apa yang disampaikan oleh Ustaz Agus. Kalau ya gambaran saya dulu ya itu kalau tadi itu butuh nanti dipelajari bersama dengan bagian kurikulum dan pengajaran. Cuman gambaran saya dulu itu adalah misalnya anak ini menghafalkan amma yatasaalun ya, surat An-Naba. Nah, ini harapan kita bahwa Ustadz ini secara global itu tahu isi daripada surat An-Naba dan yang diinginkan oleh surat An-Naba. Karena setiap surat kalau kita perhatikan itu ada rohnya sendiri-sendiri. Misalnya surat Az-Zuha itu poin utamanya itu menuju kemana sih? Kemudian surat Asy-Syarh itu poin utamanya itu titiknya pada apa? Nah, itu gambaran saya itu pada poin-poin hal tersebut. Ya. Di juz amma itu kan banyak sumpah-sumpah dan yang lainnya, tetapi masing-masing masing-masing sumpah itu kemudian nanti ditutup dengan poin-poin penekanan, entah itu ketakwaan atau entah itu kejujuran iman atau pada akhlak dan yang lainnya, itu ada di setiap surat itu ada. Nah, saya kira itu tidak berat dan paling kalau misalnya diadakan pengecekan itu butuh pengecekan antum sudah melakukan hal ini atau belum. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah pemberian ruh itu berdasarkan yang sekarang dibutuhkan oleh santri, itu kok sudah kelihatannya tertanggulangi dengan apa yang dulu pernah diusulkan Ustadz Adam itu untuk yang memberikan itu, entah itu Ustadz Husain atau saya, seminggu 2 atau 3 kali pada santri. Tapi pada materi tadi loh, anak tahfidz membawa ruh ayat tersebut. Dan itu juga motivasi bagi antum semua ya, untuk yang ngapal itu sekaligus tahu. Dan subhanallah rasanya itu beda sekali ikhwah sekalian ya, kalau misalnya antum hafal amma yatasaalun plus bisa artinya antum pakai sholat, antum pakai tahajud, itu beda sekali ya. Bahkan satu ayat pun atau satu surat pun antum ulangi setiap malam itu tidak akan mendapatkan kebosanan di situ ya. Sampai ada sahabat atau sahabiah itu yang tiap qiyamul lail itu membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha sama al-qaryah, dan itu beliaunya sering pingsan gara-gara 2 ayat itu, dan yang dibaca ayat itu terus. Karena apa? Saking mendalaminya dan saking menikmati serta saking merasa ada pengaruh di dalam hatinya ketika membaca 2 ayat itu, idza zulzilatil ardu sama al-qaryah. Nah, itu yang saya rasakan itu seperti. Kalau enggak begitu, enggak mencoba untuk mentadaburinya, ya nanti rasanya itu memang hambar ya.
rasanya memang hambar karena Allah jadikan itu balhiya ayatun fi suduril ladina aman. Dia itu adalah ayat-ayat Allah yang adanya itu adalah fi sudur, di dalam hati dan bukan di sini. Type yang lainnya yang ustadzah ini sudah tidak pernah cukup. Taib, mudah-mudahan ini tidak sekedar taklim. Kami harapkan ya tadi betul-betul ya kita ya praktekkan pada ngajar kita sadar posisi. Sekali lagi para ustadz dan ustadzah, ya Allah berikan ya kita amanah dakwah ini itu adalah sebagai bukti keimanan perjuangan kita, sumbangsih kita di dalam beramal jama'i. Di tangan kita ada amanah yang sangat besar sekali, yaitu yang mengkader para santriwan santriwati untuk menjadi muslim dan muslimah yang ideal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.